Ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok kembali terjadi pasca penangkapan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna pada 17 Juni 2016. Pemerintah Tiongkok memprotes pemerintah Indonesia atas penangkapan dan penembakan terhadap kapal nelayan Tiongkok saat berada di perairan Natuna. Padahal wilayah perairan Natuna secara hukum laut internasional berada pada zona ekonomi eksklusif dan jelas berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Lalu mengapa kapal nelayan Tiongkok kerap mengambil hasil laut di perairan Indonesia, termasuk Natuna ini? Dan mengapa pula pemerintah Tiongkok mengakui kedaulatan Indonesia di Natuna tetapi selalu bersikap ambigu ketika berbicara mengenai perairannya? Dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan anggota Komisi 1 DPR Hanafi Rais. Namun ini ada yang menarik sebetulnya, Prof. Hikmahanto dan juga Mas Hanafi. Ini saya dengar Presiden Jokowi sampai mau ke Natuna. Ini nampaknya agak serius. Oh ya. Oke. Ya, menarik tuh. Nah, gimana anggota DPR melihat hal ini, Mas Hanafi? Bagus, yang kita butuhkan selama ini sebenarnya adalah pesan politik yang tegas kepada Tiongkok. Oleh negara dan oleh pemerintah bahwa kita ini harus punya kejelasan mengenai batas maritim dengan Cina. Kalau mau presiden ke sana, walaupun ini sebagai sebuah gesture politik, ya, sebuah manuver simbolik begitu, tapi tentu kita tidak ingin presiden hanya berhenti ke sana secara simbolik. Harus teruskan dengan perundingan yang tegas dengan Cina. Ini kan terjadi bukan hanya sekali. Iya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan aksi-aksi yang simbolik ini aja rasanya gitu ya. Kalau kita melihat kan kemarin sudah 3 kali udah ada yang ditangkap, terus ini berulang kembali. Bahkan mereka sampai kemarin itu menganggap bahwa perairan Natuna adalah perairan tradisional mereka untuk mencari ikan. Apa yang harusnya dilakukan menurut Anda? Yang dilakukan oleh Cina mengenai wilayah perikanan tradisional itu baseless, tidak ada basis legalnya, tidak ada basis hukum internasionalnya, hanya klaim-klaim historis saja. Kalau semua negara mendasarkan pada klaim historis, dunia ini udah bubar dari dulu, gitu. Ya, sehingga kekuasaan Mongolia itu sampai ke kita juga Sriwijaya punya Majapahit ya, mana-mana gitu. Nah, sehingga yang harus kita jadikan dasar adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS itu, ya, sebagai hukum internasional kelautan kita, internasional. Dan toh diikuti dengan undang-undang yang semua sudah kita miliki tentang itu. Nah, jadi kalau presiden ke sana, walaupun sudah agak terlambat, karena sudah 3 kali terjadi tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan? Iya kan, di perairan Natuna itu tiap 2 bulan. Ya, pertama dulu ditabrakkan, kemudian lari, sekarang terakhir 1 minggu yang lalu itu. Nah, boleh memberi pesan simbolik, tetapi jangan berhenti di situ. Kita minta ada sebuah manuver diplomatik, langkah diplomatik yang lebih tegas, dan itu yang belum pernah dilakukan. Dan pemerintah harus satu suara. Nah, kita tidak ingin Kementerian Luar Negeri misalnya sudah berdialog atau berdiskusi dengan katakanlah Kementerian Luar Negeri Cina, mau berunding misalnya, tetapi malah ditahan-tahan, digeret-geret nih, ditarik-tarik. Yang terjadi? Kan ada, sudah jelas. Ya, yang Menlu-nya bicaranya pengen berunding begitu, tapi Menteri atau Menko yang lain mengatakan jangan dulu, kita harus baik-baik dengan Cina gitu. Ya, jadi ada sebuah ambiguitas internal pemerintahan kita. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, gimana mau diplomasi dengan atau negosiasi dengan Cina gitu. Jadi harus selesaikan dulu satu suara, dan saya kira presiden yang sudah harus mengambil alih persoalan ini, kemudian berbagi peran. Iya, bentuk ketidaksatusuaran itu kan bentuk ketidaktegasan sebetulnya kan, karena kita nggak punya satu keyakinan yang sama untuk bertindak seperti apa. Nah, ini Prof, menarik sebetulnya kalau kita menyimak pernyataannya dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa Indonesia itu telah melanggar hukum internasional dengan menggunakan kekuatan militer misalkan dalam apa yang terjadi di Natuna itu. Nah, itu sebetulnya gimana, Prof? Pertama ya yang harus saya jelaskan dulu adalah perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Sovereignty dan sovereign right. Tadi di depan dikatakan yang dilanggar adalah kedaulatan Indonesia di Natuna. Sebenarnya enggak. Kalau masalah kedaulatan tidak ada masalah. Cina mengakui bahwa Natuna, kepulauan, perairan di sekitar situ yang laut teritorial merupakan kedaulatan Indonesia. Yang jadi masalah adalah di laut lepas yang tidak ada yurisdiksi negara di situ, tetapi sumber daya alamnya, baik itu dari kolom air, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, maupun yang berada di bawah landas kontinen, itu menjadi hak kita. Di sini yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif,
dan kemudian juga landas kontinen. Nah, kalau kita bicara soal landas kontinen sama zona ekonomi eksklusif ini atau ZEE ini sebetulnya sudah hukum internasional yang harusnya diakui oleh semua negara atau atau kita menentukan sendiri saja tanpa harus ada apa namanya perjanjian atau apapun dengan negara tetangga misalnya? Sebenarnya gini, prinsipnya Indonesia mengatakan bahwa kita menentukan sendiri karena di depan kita itu tidak ada negara yang katakanlah zona ekonomi eksklusifnya atau laut teritorialnya bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif kita Indonesia. Kalau ada, kita harus berunding. Nah, tapi karena ini tidak ada, kita tidak perlu berunding. Nah, tapi kan kemudian pemerintah Cina dengan tadi Mas Hanafi sudah sampaikan alasan historis mengatakan bahwa oh enggak, ini kita punya nih 9 garis putus yang secara historis. Nah, secara historis karena apa? Menurut mereka bahwa di wilayah ini 9 dash line ini sangat luas sekali. Ya kan? Masuk juga Filipina, masuk juga Malaysia bersinggungan. Lalu termasuk juga di Indonesia. Nah, mereka mengatakan bahwa dari dulu katanya nelayan kami selalu mengambil ikan di sana, begitu. Jadi ini 9 dash line. Nah, pada waktu Menteri Luar Negeri dijabat oleh Pak Ali Alatas, Pak Ali Alatas pernah menanyakan secara resmi kepada pemerintah Cina, apa yang Anda maksudkan dengan 9 dash line ini? Waktu itu pemerintah Cina tidak menjawab. Secara lisan dijawab, pokoknya nggak ada masalah. Kita mengakui kedaulatan. Nah, ini pintarnya pemerintah Cina, kedaulatan Indonesia di Natuna maupun di laut teritorialnya. Tapi kan yang jadi masalah bukan kedaulatan, di hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini bermasalah. Karena apa? Cina sekarang ini sangat agresif dan asertif. Mereka mendorong para nelayannya masuk. Oh, itu memang didorong oleh pemerintahnya sendiri untuk melakukan hal itu. Iya, buktinya Coast Guard Cina akan membayang-bayangi terus mereka ini. Loh, itu bukankah akan jadi sangat itu kan tindakan yang sangat agresif jadi, sebetulnya. Ini kan dalam ketentuan internasional, siapa yang mengokupasi secara efektif, dia akan menjadi yang pemiliknya. Nah, dalam konteks seperti itu, pemerintah Cina ingin mengatakan kalau saya cuma klaim di peta saja kan nggak ada artinya. Oleh karena itu, kita harus masuk ke sana. Nah, masuknya gimana caranya? Apakah pemerintah? Nggak mungkin pemerintah nanti berhadapan-hadapan dengan misalnya kekuatan militer Indonesia. Tapi yang didorong adalah nelayan-nelayannya. Kemarin itu yang insiden bulan Mei, itu di nakoda kapalnya itu ada peta, dan peta itu menunjukkan bahwa mereka bisa menangkap ikan di wilayah yang sebenarnya kita bilang bahwa itu wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kalau itu yang menjadi landasannya, ini kan boleh nggak kalau saya katakan ini upaya mengkolonisasi gaya baru sebetulnya? Ya, ini yang banyak negara-negara memasalahkan. Jadi misalnya gini, UNCLOS itu tidak menceritakan tentang ada garis yang di tengah laut dibuatnya. Ini kan aneh. Walaupun itu katanya sejarah. Tidak pernah dikenal sebelum-sebelumnya dalam konteks hukum internasional. Makanya sekarang ada arbitrase Filipina ke PCA, Permanent Court of Arbitration. Salah satu yang dimintakan ke arbiter itu adalah mohon agar dinyatakan 9 dash line itu tidak sah menurut ketentuan UNCLOS. Dan itu menarik sebetulnya terkait apa yang di arbitrase itu. Ini dari informasi yang saya punya, Tiongkok menyatakan secara tegas tidak akan mematuhi putusan arbitrase itu. Ya, mereka sudah nggak pernah ikut. Sekarang juga sudah kemarin Duta Besar Cina di Indonesia membuat sebuah artikel yang mengatakan, ini pernyataan resmi dari pemerintahnya tentunya, bahwa Tiongkok walaupun sekarang masih belum ada putusan, sudah tidak akan mengakui putusan tersebut. Sebelum kita lanjutkan Mas Hanafi, ada satu pernyataan kita dengarkan bersama, pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, jadi intinya adalah apa yang terjadi dalam 3 kali berturut-turut itu, kita menunjukkan satu konsistensi sikap bahwa kita melakukan penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan apabila nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia. Karena ini adalah sikap yang kita lakukan
di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional. Ya, yang menjadi concern Komisi 1 itu adalah bahwa insiden di perairan itu kan terjadi. Oke, ya itu tadi pernyataan Retno Marsudi sama Mas Tantowi. Mas Hanafi, singkat sebelum kita break. Konsistensi sikap itu pernyataan Retno Marsudi. Ternyata konsistensi sikap itu tidak membuat nelayan-nelayan Tiongkok yang menurut Prof. Hikmawanto tadi disupport sama pemerintahnya untuk maju, untuk berhenti melakukan kegiatannya di Natuna. Apa yang harus dilakukan? Itu artinya berarti Cina ini tidak terlalu menganggap Indonesia ini serius. Oke. Cina berarti menganggap atau bisa dikatakan merendahkan Indonesia dengan posisi kita yang selama ini sudah punya ZEE yang jelas atas dasar UNCLOS ya, dan kita selama ini juga mengatakan sebagai negara yang non-claimant state gitu. Tetapi kalau begini terus cara Cina memperlakukan Indonesia, saya kira Indonesia juga harus mulai merubah strateginya gitu. Strategi seperti apa ya? 19 Juni kemarin itu Menlu Cina, jubirnya secara langsung resmi itu sudah mengatakan dalam web resmi mereka itu bahwa Cina punya overlapping maritime rights dengan Indonesia. Oke. Nah, itu artinya kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa we have no problem with China gitu. Dan sikap yang sama tidak bisa lagi dipakai. Harus ada sikap yang lain sebetulnya. Itu dia yang harus kita tentukan. Strategi baru itu adalah bagaimana ketika Cina sudah betul-betul declare mereka punya masalah wilayah maritim dengan kita ya. Yang tentu ini pasti sekitar dari 9 dash line itu, maka kita pun juga harus punya sikap yang tegas bahwa kita ini dasarnya lebih jelas. Ada UNCLOS, ya kita sudah punya ZEE, yang itu juga pernah kita selesaikan masalah dengan Vietnam. Oke, Mas Hanafi, kita jeda sebentar. Prof, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.